Nah ini kan persoalannya begini. Istilahnya saya nggak terlalu setuju dengan dinasti. Kita pakai keluarga politik lah. Jadi Tunggu, sorry. Anda nggak setuju pakai dinasti politik, apalagi itu diterapkan pada Pak Jokowi? Bukan, karena dinasti politik itu kan istilah sinikal terhadap politik keluarga atau keluarga politik. Padahal contoh-contoh keluarga politik juga banyak di seluruh dunia. Nah persoalannya adalah begini. Kenapa saya pakai dinasti politik, Bung Ari? Karena Projo, bukan. Karena Projo adalah kelompok pro Jokowi yang sebelum orang mendukung Pak Jokowi, Anda sudah termasuk yang mendukung Jokowi. Ya. Salah satu alasan Anda mengatakan mendukung Pak Jokowi adalah bersama rakyat, dia bukan siapa-siapa, bukan darah biru, bla 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 dan seterusnya, termasuk tidak membangun dinasti politik dan ekonomi. Kata itu dari Anda loh membela Jokowi. Iya. Memang Pak, saya ketika waktu awal-awal 1 tahun lalu Gibran mau maju juga saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, Pak. Kita ini kan juga sudah bicara soal bahwa Bapak ini tidak membangun dinasti politik dan ekonomi. Akhirnya saya dapat penjelasan dari Pak Presiden, Pak Jokowi bahwa ini bukan maunya dia, bukan mau ibunya, maunya Gibran, maunya anaknya, beda. Begitu loh. Tapi itu jadi double standard, Bu Ari. Bukan. Karena Kalau ketika orang lain Anda bilang itu dinasti politik, tapi ketika itu tentang seseorang yang kita kagumi, itu bukan dinasti politik, enggak itu juga. double standard. Ini kan maunya, kita lihat apakah Pak Jokowi yang mau Gibran menjadi wali kota? Enggak. Paling tidak saya lihat Gibran juga itu maunya Mas Gibran, dan menurut hemat kami politik lahiriah kan nggak bisa divonis dong. Masa dia juga nggak, siapa sih yang minta jadi anak presiden, minta jadi siapapun, ini kan politik lahiriah. Nah, dia jadi mencoba, Anda ingin mengatakan bahwa ini keinginan rajin, anaknya, jadi jangan dihalangi juga. Sampai hari ini saya nggak melihat Pak Jokowi cawe-cawe. Tadi Bung Donald tanya Pak Purnomo dipanggil ke istana urusan Pak Purnomo itu bicara sama Pak Jokowi di Istana Merdeka itu dalam kerangka dia sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Sri Bidadari di Solo. Nggak ada urusan dengan pilkada, gitu loh. Karena dia kebetulan ketua panitia, Pak Jokowi mau memastikan ke Pak Purnomo itu bagaimana progres pembangunan Masjid Sri Bidadari. Nggak ada urusannya dengan intervensi. Nah wartawan media menanyakan, Pak gimana? Ya seperti itu. Tapi nggak ada gini loh. Saya kok yakin. Masa ya seorang presiden ngurusin pembangunan masjid sebuah tempat yang lokal? Itu janji Pak Jokowi. Enggak, itu terlalu simplifikasi untuk mencari justifikasi. Oke saja itu basa-basi pembuka cerita kan sesungguhnya. Tetapi inti dari pertemuan itu saya kan bisa menduga. Ini bukan saya membuat cerita loh, Bang Budi. Tapi justru yang kita baca adalah pernyataan beliau sendiri, kemudian dipanggil ke istana 1 hari sebelum pertemuan itu dilakukan, dan materi pembicaraan itu adalah bicara soal. Kenapa itu dianggap sebagai cawe-cawe? Kenapa itu tidak dianggap sebagai a good gesture atau sebuah bahasa yang baik terhadap salah satu kandidat yang tadinya diusung sebagai ya relasi manusia dan manusia begitu? Kenapa itu tidak dianggap sebagai bahasa yang baik? Itulah sisi dark side of dinasti politik, karena muncul kekuatan yang tidak natural di situ. Unfair battle-nya nggak ada. Seorang wakil wali kota kemudian mengejar tiket dengan anak calon presiden yang mengejar tiket, tentu tidak terjadi fair battle di situ. Baru si poin saya adalah ini bukan kritik baru, dan benar sekali judul hari ini bukan hanya terjadi Jokowi, betul sekali. Tetapi kenapa ini ditimpakan pada Pak Jokowi dan Gibran? Padahal ada anaknya Pak Ma'ruf juga, ada yang lain juga. Karena belum ditanya, di Banten, itu juga penting dijelaskan. Kenapa ini harus kita timpakan? Apakah ini fair? Pak Jokowi, ini gini loh, Pak Jokowi betul dia presiden Indonesia terpilih 2019-2024 ini. Tapi yang pasti Pak Jokowi itu bukan pemilik partai, bukan ketua umum partai. Yang menentukan itu kan partai-partai pendukung atau partai-partai politik yang punya hak untuk secara konstitusional untuk mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Oke. Paham. Jadi maksud saya begini loh. Bukan maunya Pak Jokowi, ini maunya anaknya, dan kemudian ini pilihan partai-partai. Itu clear di sini. Gibran berjuang sendiri kok. Gibran selama hampir 1 tahun dia tunjukkan dia terjun ke masyarakat. Kebetulan teman-teman Projo juga banyak ikut di lapangan, melihat Pak bagaimana Mas Gibran itu turun dan langsung menemui masyarakat. Bagi saya ini bukan personal ya memang ya. Bagi saya ini bukan personal. Saya tidak kenal, tidak pernah punya hubungan. Huriah juga berpikir di situ, dan banyak masyarakat saya pikir juga tidak ada urusan
secara personal. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah kekuasaan yang sedang berkuasa berpotensi disalahgunakan untuk itu. Atau mungkin begini, ketika kita sama-sama sepakat, Mbak Huriah mungkin bisa menambahkan, ini sudah berlangsung dan dalam ada berapa pilkada tahun ini? 270. 270. Kita terpusat pada seorang nama Gibran karena dia putra Pak Jokowi. Mengapa ini diributkan padahal ada 169 lagi pilkada? Mengapa? Apa mungkin kita selama ini overrated atau terlalu berharap pada seorang Presiden Jokowi, karena tadi kan yang selalu dinilai Pak Jokowi merakyat, tidak membangun dinasti politik dan bisnis, kemudian anak saya cuma jualan martabak, cuma jualan ini, tapi kemudian oh sama aja. Jadi ternyata kita mengkritik Gibran bukan karena Gibran yang mau maju, karena kita kecewa dengan selama ini tidak samanya satu kata dan perbuatan.